Shalom adik-adik, hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita ya. Walaupun sekolah minggunya online, tapi nggak apa-apa. Kita berdoa aja, siapa tahu besok atau lusa atau minggu depan kita sudah bisa beribadah bersama-sama teman-teman kita di gereja. Sebelum kita mulai ibadah kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami ini. Berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga teman-teman kami Tuhan yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung. Biarlah teman-teman kami yang belum bergabung Tuhan bisa bergabung bersama kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang akan membawakan firman nanti Tuhan. Indah kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Beribadah hari ini Tuhan maupun yang diusulkan pada hari ini Tuhan, berkati mereka selalu Tuhan. Biarlah dimanapun mereka berada Tuhan, selalu Tuhan berkati dan lindungi juga Tuhan. Hanya ini ucapan syukur kami Tuhan, hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, mari kita angkat pujian Gereja Bukanlah Gedung. Sama-sama gereja.
kita angkat pujian buka tutup. Selanjutnya saya serahkan kepada Tante Gura yang akan mengajar pada hari itu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih. Kami bersyukur buat berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami, kesehatan, kekuatan. Dan kami sudah menaikkan puji-pujian kami. Biarlah apa yang kami lakukan boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati guru-guru yang ada, biar boleh memberikan firman Tuhan yang terbaik daripada Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami boleh bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi, shalom adik-adik. Puji syukur kita bertemu lagi walaupun online. Tapi adik-adik sehat kan di rumah ya? Bisa sekolah minggu bersama. Hari ini kita mau mendengarkan cerita masih tentang Paulus. Judul cerita kita hari ini adalah Paulus mengunjungi 4 kota. Bahan ceritanya di Kisah Rasul 13 ayat 13 sampai 16. Kemudian di Kisah Rasul 14 ayat 1 sampai 28. Nah, boleh nanti dibaca Alkitabnya ya. Ada 4 orang rasul. Ada 4 orang rasul, Yohanes, Markus, Barnabas, dan Paulus. 4 orang ini mereka melakukan penginjilan bersama. Mereka mengunjungi kota-kota untuk menyampaikan firman Tuhan. Kemudian keempat rasul ini berencana untuk pergi dan mereka sudah membeli tiket menuju kota Perga. Di kota Perga, mereka menuju kota Perga dan mereka melakukan perjalanan. Ketika di tengah perjalanan, Yohanes dan Markus memutuskan untuk pulang ke Yerusalem, meninggalkan Paulus dan Barnabas. Sehingga pulanglah Yohanes dan Markus. Paulus dan Barnabas bagaimana? Ketika ditinggal pulang oleh kedua temannya, kecewa? Ya, dia kecewa, mungkin dia sedih, tapi apakah itu membuat Paulus dan Barnabas putus semangat? Tidak. Dia tetap semangat, dia tetap pergi untuk melakukan penginjilan, menceritakan tentang firman Tuhan. Paulus dan Barnabas terus berjalan, melewati gunung yang tinggi serta jurang yang berbahaya untuk dapat sampai di kota tujuan mereka. Dengan pertolongan Tuhan, akhirnya Paulus dan Barnabas boleh tiba di sebuah kota yang bernama kota Antiokhia. Kota pertama yang mereka kunjungi adalah kota Antiokhia. Antiokhia di Pisidia adalah kota perdagangan. Banyak orang Yahudi yang melakukan perdagangan di situ. Pada hari Sabat, orang-orang beribadah di rumah ibadah, ya kan ya? Paulus dan Barnabas juga pergi ibadah ke rumah ibadah itu. Setelah beberapa lama membacakan Alkitab Perjanjian Lama, pemimpin dari ibadah menunjuk kepada Paulus, bertanya, apakah ada yang ingin disampaikan kepada jemaat? Wah,
Paulus mendapatkan kesempatan itu bersuka cita. Dengan semangat Paulus segera berdiri dan mengatakan, "Saudara-saudaraku bangsa Israel, dan kamu semua yang takut akan Tuhan, dengarlah kami membawa kabar baik. Janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita telah digenapi. Dengan mengirim Yesus anaknya kepada bangsa kita, para pemimpin bangsa tidak mau menerima dia dan menyalibkannya. Tapi Tuhan bangkit dari kubur dan sekarang barang siapa yang percaya dosanya akan diampuni." Wah, ketika Saulus selesai mengatakan itu, banyak orang yang takjub. Banyak orang yang kagum dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Mereka mendengarkan dengan seksama, terus-menerus Paulus mengulang-ulang tentang kesaksian tentang Tuhan Yesus. Dan mereka terus membicarakan apa yang mereka dengar dari Paulus. Minggu berikutnya, pada hari Sabat berikutnya, kembali mereka datang berkumpul ke bait tempat untuk ibadah. Mereka mendengarkan kembali kesaksian Paulus. Di tengah jemaat yang ada, para orang Yahudi yang melakukan perdagangan di kota Antiokhia juga ikut dalam ibadah ini. Mereka mendengar dan mereka tidak suka dengan apa yang mereka dengar. Mereka iri hati dengan apa yang dikatakan oleh Paulus, sehingga mereka mengatakan hal-hal yang buruk tentang apa yang diajarkan oleh Paulus. Tetapi setiap minggu ini Paulus mengajarkan ada yang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Minggu berikutnya ada lagi yang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Minggu berikutnya semakin banyak orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Sehingga orang Yahudi menjadi sangat marah. Mereka mempengaruhi orang-orang penting, para pejabat-pejabat yang ada di Antiokhia. Mereka mengatakan hal-hal yang buruk tentang Paulus. Sehingga para pejabat-pejabat ini mengatakan bahwa mereka juga tidak mau kalau kota mereka terganggu oleh sesuatu, karena mereka mendengarnya hal-hal yang buruk gitu ya. Sehingga para pejabat ini, para orang-orang penting ini mengusir Paulus dan Barnabas keluar dari kota Antiokhia. Ketika Paulus dan Barnabas diusir, mereka meninggalkan kota Antiokhia dan mereka melanjutkan perjalanan. Mereka melanjutkan perjalanan ke kota kedua. Ini jauhnya 90 km dari kota Antiokhia yang bernama Ikonium. Kota yang kedua bernama Ikonium. Ya. Kota Ikonium juga adalah kota perdagangan. Kalau dibilang kota perdagangan berarti banyak orang yang datang di kota tersebut. Orang yang melakukan jual beli. Ada yang menjual, ada yang beli. Dan kota Ikonium adalah penghasil utama untuk tenunan wol. Tahu tenunan wol ya, yang bisa buat dibikin baju, buat dibikin shawl, bikin topi. Nah, pada awal mulanya Paulus dan Barnabas masuk di kota Ikonium. Semua berjalan dengan baik. Paulus diminta untuk berbicara di rumah ibadah seperti di Antiokhia. Lagi-lagi di Ikonium banyak orang Yahudi juga yang melakukan perdagangan. Pada awal mulanya sebagian sudah mulai percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang Yahudi dan Yunani yang percaya. Mereka mendengarkan cerita dari Paulus, mendengarkan firman Tuhan dari Paulus, dan mereka mengerti dengan hatinya, dengan pikirannya. Tapi orang Yahudi lagi-lagi mengacaukan itu dan mereka mengatakan hal-hal yang buruk lagi tentang Paulus dan Barnabas. Mereka menghasut orang-orang di pasar sehingga menyuruh orang-orang di pasar untuk melempari batu kepada Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tahu tentang hal itu.
Jadi sebelum mereka dilempar, mereka sudah mendengar berita dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan ingin menyelamatkan mereka. Sehingga Paulus dan Barnabas pergi meninggalkan kota Ikonium sebelum terjadi sesuatu. Keluar dari kota Ikonium, Paulus melanjutkan kembali perjalanan. Setelah 2 hari berjalan kaki, kalau zaman dulu kan gak ada mobil ya, gak ada motor. Jadi mereka melakukan kemana-mana, pindah kota, berjalan kaki. Setelah 2 hari jalan kaki, mereka bertemu dengan sebuah kota yang namanya kota Listra. Kota ketiga adalah kota Listra. Ya. Ketika mereka mendapati kota ini, di bagian luar kotanya, mereka menemukan sebuah kuil. Sebuah kuil dewa Zeus. Pernah dengar dewa Zeus? Dalam film-film mungkin pernah dengar. Ya, penduduk kota Listra meyakini dewa Zeus sebagai dewa mereka. Mereka menyembah dewa ini, mereka menyembah dewa-dewa dan punya kuil-kuil penyembahan untuk dewa itu. Ketika Paulus dan Barnabas melihat kuil ini, wah, hati Paulus dan Barnabas, wah, mereka ini adalah orang-orang yang belum kenal dengan Tuhan dan mereka masih menyembah dewa. Mereka perlu mendengar tentang Tuhan Yesus dan mereka perlu tahu tentang keajaiban dan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Sehingga mereka memasuki kota Listra dan mulai berjalan berkeliling kotanya. Ketika mereka mengelilingi kota sebagai orang orang baru dalam kota, para penduduk mulai, siapa sih dia? Siapa sih gitu kan? Para penduduk mulai mengerumuni Paulus dan Barnabas. Mereka ngeliatin siapa sih ini orang baru masuk, baru datang-datang di kota kita. Ketika mereka mengerumuni Paulus tidak meninggalkan kesempatan itu. Dia langsung menyampaikan firman Tuhan. Dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Tuhan Yesus boleh mati, Tuhan Yesus bangkit kembali. Ia Allah yang penuh dengan kesembuhan, dengan mujizat dan mampu menghapuskan dosa-dosa dari masyarakat di kota Listra. Mendengar hal itu, gitu ya, mereka apa sih? Tapi di antara orang-orang yang mendengarkan, ada seorang pemuda yang tidak bisa berjalan. Ada seorang pemuda ini, dia mendengarkan, dia duduk dengan seksama mendengarkan apa yang Paulus katakan. Ketika Paulus melihat pemuda ini, dia melihat bahwa pemuda ini mempunyai iman yang kuat dalam hatinya. Kemudian Paulus berkata kepada pemuda itu, "Berdirilah, tegak di atas kakimu." Wah, Paulus ngomong gitu sama pemuda itu, "Berdirilah, tegak di atas kakimu." Dia ngomong sama si pemuda yang tidak bisa jalan. Padahal orang-orang di sekitarnya, warga kota Listra udah tahu kalau pemuda itu gak bisa jalan. Pemuda ini lumpuh, dia gak bisa jalan. Tapi ketika si pemuda mendengar kata-kata dari Paulus, dia langsung loncat. Dia berdiri, berjalan. Wah, warga kota kaget, terkejut dengan kejadian ini. Dan mereka pun kagum dengan apa yang dilakukan oleh Paulus. Sehingga mereka mengira bahwa Paulus adalah jelmaan dewa Zeus. Karena mereka meyakini sekali tentang dewa ini. Sehingga mereka memberikan persembahan, mulai menyembah-nyembah Paulus dan mengatakan bahwa ya ini dewa kita, ini jelmaan dewa kita. Apa yang dilakukan Paulus? Tidak, saya manusia, bilang Paulus. Saya manusia seperti Bapak Ibu semua gitu. Saya bukan dewa. Saya hanya orang biasa. Hanya orang biasa. Hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya Tuhan, Allah yang hidup. Dialah Allah satu-satunya gitu. Dikatakan oleh Paulus. Setelah kejadian itu,
orang-orang Yahudi dari Ikonium dan Antioquia datang ke kota Listra. Mereka tahu aja gitu ya kalau Paulus sudah pindah di kota Listra. Dan ketika mereka mengejar gitu dan mereka mengatakan kepada orang-orang Listra, mereka mempengaruhi kembali orang-orang Listra, mengatakan hal-hal yang buruk tentang Paulus. Kemudian orang-orang Listra terpengaruh. Warga kota Listra terpengaruh dan mereka marah. Ketika dia bertemu dengan Paulus, mereka melempari batu kepada Paulus. Lempar. Kita kalau dilempar batu kecil sakit nggak ya? Sakit. Paulus sampai berdarah, bahkan sampai jatuh ke tanah. Paulus pingsan, dan ketika Paulus pingsan, Paulus diseret keluar, ditaruh di luar gerbang kota Listra. Jadi supaya Paulus tidak masuk lagi. Ya, ketika Paulus ditinggalkan oleh warga kota yang sebagian yang sudah percaya, yang sudah meyakini, yang sudah mendengar cerita firman Tuhan dan yakin kepada Tuhan, mereka menyelamatkan Paulus. Mereka datang, mereka mengobati Paulus. Sehingga pagi harinya subuh sebelum matahari terbit, Paulus meninggalkan kota Listra bersama dengan Barnabas. Mereka pergi menuju kota Derbe. Kota keempat adalah kota Derbe. Nah, di kota ini mereka tetap menyampaikan firman, menyampaikan Injil. Banyak orang yang menjadi murid Tuhan Yesus. Puji Tuhan, di kota Derbe adalah kota penghiburan buat Paulus dan Barnabas karena mereka tidak ditolak. Mereka tidak dianiaya, tidak disakiti. Banyak yang percaya kepada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat. Sampai akhirnya setelah beberapa waktu, tiba waktunya Paulus dan Barnabas harus kembali ke kota Syria. Dan Paulus menetapkan di setiap kota, di mana tadi Antioquia, di Ikonium, di Listra, di Derbe, Paulus menunjuk di masing-masing kota penatua-penatua untuk memimpin jemaat yang ada di sana. Walaupun sedikit, tetapi mereka mau tetap percaya kepada Tuhan. Akhirnya Paulus kembali ke kota Syria setelah menuntaskan perjalanannya di 4 kota tersebut. Ya, adik-adik ingat apa saja tadi yang terjadi dengan kedua rasul itu? Ayo kita ingat sama-sama. Mulai dari kota pertama di Antioquia, Paulus diapain? Ya, Paulus diusir dari kota, keluar dari kota. Kemudian di Ikonium hampir dilempar batu. Puji Tuhan, diselamatkan oleh sebagian warga kota yang sudah menjadi murid Tuhan Yesus. Kemudian di kota ketiga, kota apa? Listra. Apa yang terjadi? Ya, di kota Listra Paulus dilempari batu hingga berdarah, hingga jatuh. Tapi apakah Paulus ditinggalkan oleh Tuhan Yesus? Tidak. Walaupun Paulus sakit, tetapi Tuhan Yesus menyertai dan menyelamatkan serta menguatkan Paulus melalui banyak cara, yaitu melalui murid-murid yang lain menyelamatkan Paulus. Sehingga Paulus tetap bisa dipulihkan, tetap bisa melanjutkan perjalanan. Kemudian perjalanan ke kota 4, puji Tuhan, di kota keempat, kota Derbe, baik-baik saja. Kehidupan orang Kristen tidak selalu mudah. Kalau kita diejek atau diganggu karena menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ada adik-adik yang pernah mengalami hal ini? Mungkin diejek temannya. Jangan takut, jangan malu. Tuhan Yesus sendiri menderita, bahkan disalibkan. Tapi dari cerita ini,
Paulus pun bahkan mengalami penderitaan, ya kan? Tapi kita juga mungkin akan menghadapinya. Menghadapinya kalau diizinkan oleh Tuhan. Karena kita menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tapi firman Tuhan akan diberitakan sampai ke seluruh dunia. Kita coba baca Alkitab kita ya. Kita baca di 2 Korintus 4 ayat 9. Satu kali lagi 2 Korintus 4 ayat 9. Ayo kita baca sama-sama. Tante di sini, adik-adik di rumah baca juga. Yuk sama-sama kita baca Alkitabnya. 1, 2, 3. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kita boleh ditinggalkan oleh orang-orang dunia. Mungkin orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, ada yang mengganggu kita, ada yang menyakiti kita, bahkan mengecewakan hati kita. Entah itu saudara, entah itu teman, bahkan mungkin teman-teman ada yang kecewa kepada orang tua. Tetapi tetap berpegang teguh kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita semua, menyertai adik-adik di rumah, menyertai tante, bahkan menyertai orang-orang di sekitar kita. Ketika kita berdoa, Tuhan mendengar. Berdoalah untuk orang-orang yang mungkin mengganggu kita. Berdoa buat mereka, biar Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang melakukan apapun yang terbaik untuk mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu salah. Berdoa supaya mereka mengetahui itu, dan Tuhan Yesus pasti akan memberikan sukacita kepada setiap orang yang menderita, serta berdoa kepada Tuhan. Pemulihan daripada Allah, iya dan amin. Janjinya pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amin adik-adik. Oke. Sekian cerita firman Tuhan kita. Biarlah kasih karunia Allah boleh selalu ada dalam kehidupan tante dan kehidupan adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat berkat Tuhan, buat firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami manusia, kami tidak mampu menghadapi dunia ini, menghadapi hal-hal yang tidak baik. Tapi biarlah kami terus dikuatkan oleh Tuhan. Kami terus boleh memperoleh sukacita, damai sejahtera daripada Allah. Biarlah kami menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami boleh bersyukur Tuhan buat setiap anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita angkat pujian terima kasih Yesus. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami, berkati setiap kami Tuhan, berkati guru yang sudah memberikan kebenaran firman Tuhan, berkati kakak-kakak yang sudah melayani juga Tuhan, berkati adik-adik. Hanya ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Shalom.